Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pecinta sepak bola, para supporter timnas, para pendukung timnas yang tentu saja selalu mencari berita-berita ataupun sumber mengenai informasi terbaru tentang timnas Indonesia dan juga jajaran pemain yang tentu saja mengisi dari skuad timnas senior. Pada hari ini kita tidak akan membicarakan timnas secara keseluruhan, tetapi kita akan membicarakan Jordi Amat yang hari ini bersama Rizky Ridho mengalahkan dalam uji coba Persija melawan Arema, dan ada Gustavo Franca yang mencetak gol dan debutan baru Persija yang tentu saja juga mencetak gol. Axel dengan golnya yang cukup cantik ya, dia menyambar sebuah umpan yang diberikan begitu ya, dengan sundulan yang cukup cepat begitu oleh Axel. Kemudian Gustavo Franca mencetak 2 gol, tetapi pada hari ini kita tidak tertarik pada gol-gol yang dicetak oleh Gustavo Franca dan juga Axel, tetapi kita akan melihat bagaimana duet di center back, ada back timnas kita Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Dan ketika pertandingan melawan Arema FC ini tentu saja membuktikan kualitas dari kedua pemain ini. Masa depan timnas yang ya cukup bagus untuk kedepannya ketika Rizky Ridho dipasangkan dengan Jordi Amat. Jordi Amat yang sebelumnya bermain di Malaysia saat ini musim ini berada di Persija Jakarta, dan di welcome back bro di rumah ini ya. Di Bundesliga sana ada Borussia Mönchengladbach yang beruji coba dengan Nuremberg, dan kali ini Kevin Dix dipaksa harus bermain menjadi starter. Bukan dipaksa sih, memang dia dijadikan starter oleh pelatih dari babak awal. Kalau kita melihat cuplikan pertandingan dari Mönchengladbach dan juga Nuremberg, ini cukup bagus bagaimana dia bisa menjadi sentral di bek kanan ya, dari Borussia Mönchengladbach, dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi sebuah ya kenaikan karir dari seorang Kevin Dix di Bundesliga. Sementara itu teman-teman, setelah kita membahas Kevin Dix dan juga ada Persija, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho, kekuatan back timnas yang dimotori oleh Kapten J.H. ini saya rasa akan kedepannya semakin bagus ya, dengan pemain-pemain yang tentu saja sudah mendapatkan klub, apalagi Kevin Dix sudah bernaung di Borussia Mönchengladbach, kemudian Jordi Amat kembali ke Persija bersama Rizky Ridho, ada juga J.H. antara Genoa atau Udinese, kemudian Emil yang sudah merampungkan kepindahannya bersama Cremonese, atau Martin Paes yang di MLS. Kemudian ada juga Mesut Ozil yang kemungkinan dia akan gabung Feyenoord, kalau enggak ya dia akan gabung Bologna, tergantung Bologna mampu tidak untuk menawar atau membeli dengan harga 6,5 juta euro dari Twente. Setelah kita membicarakan dari back ini, kenapa saya mengatakan back itu penting untuk kelangsungan sebuah tim? Iya, karena memang back itu jantung pertahanan sebuah tim nasional, ya, apalagi ini tim nasional yang berlaga di World Cup ASEAN Qualification ya, di round keempat ini. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kevin Dix yang saat ini berjuang, kemudian ada Shane Patinama yang dari Belgia dia pindah ke Buriram City, masih ada juga Sandy Walsh yang di Yokohama Marinos belum mendapatkan tempat, dan ada juga ya alhamdulillah di Willem II ya Tilburg. Saat ini juga ada Nathan Chow yang juga menjadi pilihan utama pelatih dari Willem II Tilburg dalam mereka beruji coba dengan Sparta. Dan
Akhirnya, ya back-back kita sudah mendapatkan porsi yang tepat untuk mereka bermain. Ada Nathan Chow, Kelvin Verdong, kemudian Dean James. Masih kita tunggu ya kabarnya apakah dia akan berpindah ke klub Yunani ataukah hanya bermain di Eredivisie. Kemudian Kevin Dix, Miss Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, ada juga Rizky Ridho, Sandy Walsh, Shane Patinama, kemudian ada juga Asnawi, Arhan Pratama yang tampaknya sudah mendapatkan kepercayaan klub. Tidak semuanya, tetapi hanya kita meninggalkan Sandy Walsh yang ya masih tidak dimainkan dalam kompetisi yang ada di Jepang sana, di Yokohama Marinos. Apakah tidak sesuai dengan taktik pelatih atau bagaimana kita juga tidak tahu ya. Yang jelas back-back kita semakin merangkak ke sini, semakin kesini semakin bagus ya perkembangan back-back timnas Indonesia, apalagi dalam persiapan menuju September dan juga Oktober itu kan memang jadwalnya padat sekali di FIFA Matchday dan juga di zona kualifikasi zona Asia di round keempat ini. Jadi back-back memang tidak hanya dibutuhkan mereka itu selalu tampil berada sebagai starter di klubnya masing-masing. Baik itu ada yang di Bundesliga, di Liga Italia, di Championship Liga Inggris, atau mereka bermain di Jepang, kemudian juga di Thailand. Semuanya pemain yang abroad tentu saja kita doakan menjadi pilihan terbaik bagi Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Seperti yang kita sudah terangkan, hanya Sandy Walsh yang kurang mendapatkan menit bermain, sedangkan Nathan Chow mulai mendapatkan menit bermain ketika dia sudah dimainkan saat beruji coba. Mudah-mudahan back-back kita yang berada di luar negeri, yang abroad, mudah-mudahan selalu menjadikan pilihan utama bagi tim kepelatihan, karena ya ini untuk masa depan timnas itu mereka harus selalu starter dalam pilihan pelatih. Kenapa kita membahas pemain belakang tidak di depan ya? Karena ya filosofi sepak bola itu yang saya suka memang dia harus kuat di belakang sebelum kuat di depan. Apa yang dilakukan PSSI oleh Pak Erick Thohir, saya rasa kok memang agak sepahaman dengan saya ya. Mereka memperkuat di lini belakang, lini tengah, kemudian baru di depan. Kenapa saya suka dengan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia? Kalau timnas itu tidak dibangun dari bawah, dari back, maka ya ini rancu ya, menjadi sebuah kekuatan yang rancu, karena kekuatan itu dibangun dari back ya, dari kiper, dari back itu harus dibangun secara bagus. Dan mudah-mudahan pemain-pemain kita selalu mendapatkan jam bermain yang cukup agar kompetitif di liga yang mereka ikuti, dan juga menjadi pilihan bagi Kluivert untuk memilih siapa-siapa yang akan bermain. Apakah di kiri nanti Shane Patinama akan bisa menggantikan Kelvin Verdong, ataukah Dean James yang bakal naik, atau juga di kanan Kevin Dix atau Asnawi atau Sandy Walsh yang akan dimainkan. Sedangkan kita di pilihan tengah itu, untuk yang di tengah kita punya banyak stok ya, ada Rizky Ridho, ada kemudian Jay Itzes, ada Miss Hilgers, ada Jordi Amat, yang keempat ini pemain-pemain yang cukup bagus saya rasa untuk menopang pertahanan timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja kirimkan komentar Anda di kolom komentar untuk mengomentari apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Tentu saja apa yang sudah kita sampaikan, bagaimana timnas berkembang dari lini pertahanan, dari kiper dan back ini bisa menjadi timnas yang cukup tangguh pada masa yang akan datang. Salam olahraga.